Selamat malam, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur sepanjang hari ini Tuhan telah menuntun, menyertai dan menjaga kita. Jikalau pagi hari tadi kita bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan kita telah menaikkan puji-pujian kita dan juga permohonan kita agar Tuhan yang menuntun kita sepanjang hari ini, patutlah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita menutup hari kita ini dengan memuji, membesarkan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Senang sekali kita bertemu dalam sabda dan doa malam Jemaat Karambe. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita dengarkan pujian firman-Mu Tuhan, kekuatan jiwaku. Sabdamu
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, kita mohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Raja kami, kekuatan kami, penghibur kami, penolong kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini, kami yakin dan percaya itu semua oleh karena perkenan-Mu semata. Kami mengucap syukur ya Bapa, sepanjang hari ini Engkau telah menuntun, menjaga dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu kepada kami umat-Mu di sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan menutup seluruh hari ini. Kami ingin menutupnya dengan memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami ingin menutup hari ini dengan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tuntun kami, sertai kami, berikan kami hikmat Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang menyertai kami, sehingga Tuhan kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami dapat lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Waktu ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berbicara, kami mendengarkan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, memohon. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita terambil dari Mazmur 47 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Judul firman Tuhan yaitu Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukkanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 47 yang menjadi pembacaan kita pada malam hari ini adalah Mazmur yang dilatar belakangi oleh suatu peristiwa penting yang telah dialami oleh bangsa Israel. Kita dapat membacanya di pasal sebelumnya yaitu Mazmur 46. Di situ terungkap bahwa ada peristiwa penting yang telah terjadi. Peristiwa penting yang dimaksud itu adalah kemenangan yang didapatkan oleh bangsa Israel atas musuh-musuh mereka. Yaitu peperangan yang terjadi antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain
yang sebenarnya jika mau kita lihat dari segi jumlah dan kekuatan, itu jauh lebih besar jumlahnya dan jauh lebih kuat kekuatannya daripada kekuatan dari bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, bangsa Israel sangat sadar akan hal ini. Sehingga ketika mereka memperoleh kemenangan dalam peperangan tersebut, mereka tahu dan mereka mengakui bahwa hal itu diperoleh itu hanya semata-mata karena pertolongan Tuhan sajalah. Bahkan mereka menegaskan bahwa peperangan tersebut sesungguhnya itu dilakukan oleh Tuhan Allah sendiri yang selama ini telah mendengar keluh kesah dan memperhatikan kesengsaraan umatnya. Sehingga Tuhan Allah datang sendiri menaklukkan musuh-musuh mereka. Kita dapat membacanya di dalam Mazmur 47 ayat yang keempat tadi. Dikatakan, Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ekspresi akan kemenangan inilah yang terungkap pada pengakuan bahwa Tuhan Allah adalah sumber perlindungan, kekuatan, penolong, dan kota benteng yang teguh. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita pada malam hari ini dengan tema Allah itulah Raja kita, ingin mengajak kita segenap umat Tuhan untuk melantunkan puji-pujian dan sorak-sorai bagi Tuhan Allah yang selama ini senantiasa ada untuk menolong dan melindungi umatnya. Allah adalah Raja yang bertahta di kerajaannya yang kudus. Pemazmur ingin mengajak seluruh umat Tuhan, bahkan mengajak segala bangsa yang telah mengalami pertolongan dan perlindungan Tuhan Allah untuk bermazmur, sekaligus mengakui kekuasaan Allah sebagai Raja yang sesungguhnya. Raja yang tidak hanya memerintah atas bangsa Israel, tetapi juga memerintah bangsa-bangsa lain. Raja yang besar atas seluruh bumi, Raja yang sangat dimuliakan. Jadi artinya Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada alasan bagi kita, umat kepunyaannya, untuk tidak memuji Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengakui kekuasaan Tuhan. Dan tidak ada sama sekali alasan untuk tidak menerima Tuhan Allah sebagai penolong, pelindung, dan penguasa mutlak di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Allah, akan sangat sulit bagi kita mengekspresikan pujian dan pengakuan akan kekuasaan Allah apabila kita menganggap bahwa Allah belum pernah atau jarang menolong dan melindungi kita. Akan sangat sulit bagi kita memuji Tuhan apabila kita menganggap kehidupan ini dapat kita jalani oleh karena kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Atau apabila kita cenderung hanya melihat pada kegagalan atau kekurangan yang kita miliki dan mengabaikan kelebihan atau keberhasilan yang pernah kita alami. Orang-orang percaya yang selalu menghayati kehidupan berimannya, itulah yang akan mampu melihat, mengakui, dan menjalani hari-harinya dengan penuh sukacita. Bahkan dalam masalah dan tantangan sebesar apapun juga, orang tersebut akan mampu melihat
bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari masalah dan tantangan yang ada yang ia hadapi. Orang tersebut akan mampu melihat bahwa pertolongan dan perlindungan Tuhan itu jauh melebihi kelemahan, kekurangan, kegagalan-kegagalan yang ia alami. Dan orang tersebutlah yang akan mampu menyadari bahwa keselamatan yang dari Tuhan itu jauh melebihi kesulitan dan ancaman-ancaman yang ada di dalam kehidupan ini. Nah, berangkat dari perenungan tersebut, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, perenungan bahwa Tuhanlah Raja, Tuhanlah penolong kita, penolong sejati. Berangkat dari perenungan ini, berangkat dari pengakuan ini, kita akan mampu bermazmur, kita akan mampu memuji dan bersorak-sorai kepada Tuhan. Baik ketika kita berada di dalam persekutuan, di tengah-tengah umat Tuhan yang lain, saudara-saudara seiman yang lain, di dalam persekutuan di dalam gereja, maupun ketika kita kembali menjalani kehidupan kita sehari-hari. Namun, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa kita pungkiri bahwa masih banyak orang-orang percaya yang mampu memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan bibirnya hanya ketika mengikuti ibadah, hanya pada saat ia berada di dalam ibadah. Tetapi seringkali tidak merealisasikan puji-pujian dan pengakuan itu di dalam kehidupannya sehari-hari, karena ia lebih mampu mengandalkan kekuatan, kemampuan, dan kehebatannya, seolah-olah Tuhan itu tidak sedang mengamatinya. Seolah-olah Tuhan itu tidak sedang berkuasa di dalam kehidupannya. Padahal sesungguhnya Tuhanlah penguasa mutlak, Raja, penolong, pelindung, dan sumber keselamatan bagi kita semua. Ada juga anak-anak Tuhan yang dapat tampil, dapat tersenyum, dan bertutur kata sebagai anak-anak Tuhan ketika berada di dalam gereja, ketika berada di dalam lingkungan gereja. Tetapi seringkali mengalami kesulitan untuk tampil, untuk tersenyum, untuk berkata-kata, bergaul, dan bertingkah laku sebagai anak-anak Tuhan ketika dia berada di tempat kerja, di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan masyarakat, di lingkungan umum. Mengapa? Mengapa, saudara-saudariku? Banyak faktor, tetapi salah satunya adalah ketidakmampuan dalam menghayati pertolongan, perlindungan, dan keselamatan dari Tuhan di dalam seluruh keberadaan hidupnya, di dalam seluruh aspek kehidupannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan berarti mensyukuri kehidupan yang dijalani sebagai anugerah Tuhan. Mengakui Tuhan sebagai Raja, itu berarti kita menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini dalam takut akan Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap hati dan akal budi kita. Hanya dengan pengakuan seperti itulah kita mampu memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai Raja dan sumber keselamatan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin, firman Tuhan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang terkasih, Allah kami, Raja kami, terima kasih untuk firman dan kebenaran yang telah kami dengarkan bersama. Ya Bapa, kami mengakui dari dasar hati kami yang paling dalam bahwa Engkau adalah satu-satunya Raja kami, penolong kami, sumber keselamatan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman dan kebenaran-Mu yang telah kami dengarkan bersama, menguatkan kami, meneguhkan kami, dan juga Tuhan mengoreksi kami ketika kami melakukan kesalahan yang melukai hati-Mu, baik kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami rindu Tuhan untuk selalu memuji dan membesarkan nama-Mu di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Bukan hanya ketika kami berada Tuhan di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, kegiatan-kegiatan ibadah, tetapi Tuhan, kami mengekspresikan pujian itu, pujian dan pengakuan bahwa Engkau adalah Raja kami, penolong kami, sumber keselamatan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga Tuhan, setiap orang di luar sana, orang-orang yang belum mengenal-Mu Tuhan, melihat Tuhan bahwa kami adalah saksi-Mu, bukan hanya melalui tutur kata kami, tetapi di dalam seluruh tingkah laku perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Bapa di sorga, saat ini Tuhan juga kami bersatu hati. Kami berdoa mengucap syukur untuk Bapak Ibu, saudara-saudari kami terkasih, yang sepanjang minggu ini Engkau tambahkan usianya setahun lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan saudara-saudari kami terkasih ini Tuhan. Dan di dalam pertambahan usia ini Tuhan, senantiasa berikan hikmat, sukacita dan damai sejahtera, semakin dewasa, terutama dewasa iman Tuhan. Dan Tuhan kami mohon Engkau tetap melanjutkan pemeliharaan-Mu kepada saudara-saudari kami terkasih ini Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami pun bersatu hati berdoa untuk orang tua, saudara-saudari kami yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah sakit, maupun dirawat di rumah, ataupun sementara dalam penyembuhan dan perobatan rawat jalan. Tuhan, di dalam masa-masa penyembuhan ini, Tuhan kami mohon Engkau yang menjaga, menyertai, melindungi. Tuhan berkati setiap usaha-usaha medis yang dilakukan. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, agar semuanya itu Tuhan dapat memperoleh kesembuhan yang sejati yang asalnya daripada-Mu saja. Yang terutama Tuhan, tetap berikan kekuatan, keteguhan iman kepada orang tua saudara-saudari kami terkasih ini yang dalam kelemahan tubuh, bahwa Engkau ada, tetap senantiasa menjaga, menguatkan, menopang, tidak pernah meninggalkan. Tuhan pun juga tuntun sertai keluarga di dalam mendampingi dan menjaga kekasih-kekasih hati kami ini Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Ya Bapa di sorga, kami pun saat ini berdoa untuk anggota jemaat yang pada saat ini sedang dalam keadaan duka. Ya Bapa di sorga, kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Di dalam rasa duka yang menyelimuti, Roh penghibur-Mu yang sejati, yang senantiasa menguatkan, menopang, dan meneguhkan.
Tuntun sertai Tuhan di dalam menjalani masa-masa duka ini Tuhan. Segenap keluarga senantiasa melihat bahwa Engkau yang tetap menuntun dan menyertai, tidak pernah meninggalkan. Kasih setiamu senantiasa menjaga dan menopang. Kiranya Tuhan, di dalam masa-masa duka ini, segenap keluarga mampu melihat bahwa Engkau mempunyai rencana yang indah, yang terbaik bagi setiap keluarga. Kami juga berdoa Tuhan, untuk anggota jemaat yang saat ini sedang melaksanakan upacara pemakaman bagi keluarga dan orang terkasih. Tuhan, tetap sertai di dalam sepanjang proses upacara ini. Tetap berikan kekuatan, kesehatan, kesehatian kepada segenap rumpun keluarga agar dapat melalui setiap prosesi ini dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Hingga pada akhirnya Tuhan, jasad dari keluarga, dari orang yang tercinta, yang dikasihi ini Tuhan, dapat dimakamkan dengan baik. Ya Bapa di sorga, saat ini mau berdoa untuk segenap umat-Mu yang berada di dalam jemaat Karambe ini. Ya Bapa, Engkau tahu setiap pergumulan di dalam kehidupan kami. Engkau tahu apa yang menjadi beban pikiran kami, keluh kesah kami. Engkau tahu setiap masalah dan tantangan-tantangan yang kami hadapi. Kuatkan kami Tuhan. Teguhkan iman kami Tuhan. Kiranya Tuhan kami dapat melalui hari-hari anugerah kehidupan-Mu ini dengan penuh dengan ucapan syukur, sukacita dan damai sejahtera. Mampukan kami untuk dapat melihat Tuhan, walaupun di tengah-tengah pergumulan yang berat sekalipun Tuhan, Engkau tetap ada menopang kami, tidak pernah meninggalkan kami. Ya Bapa di sorga, kami yakin dan percaya Tuhan, suatu saat nanti Tuhan, kami dapat memperoleh jawaban atas setiap pergumulan, tantangan masalah yang kami hadapi. Kami yakin dan percaya Tuhan, rencana-Mu indah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohon lanjutkanlah pemeliharaan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk saat yang indah ini. Terima kasih untuk sabda dan kebenaran-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan bersama. Kami malam ini mau beristirahat. Tuhan, tuntun sertai kami, jaga kami sepanjang malam ini Tuhan. Dan jika Engkau berkenan Tuhan, bangunkanlah kami esok pagi untuk kami dapat melalui menjalani anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa ucapan syukur kami, permohonan kami, yang kami bawa hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah sabda dan doa malam Jemaat Karambe. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di dalam sabda dan doa malam di minggu berikutnya. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus menyertai.